Aziz Al-Usud. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 H 1860 Masehi, di Kototuo, Balai Gurah, 4 Angkek, Agam, Sumatera Barat. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan putra dari pasangan Abdul Latif yang berasal dari Koto Gadang dengan Limbak Urai binti Tuanku Nan Rancak. Kakek beliau, Kiai Haji Abdullah, adalah seorang ulama kenamaan. Oleh masyarakat Koto Gadang, Abdullah ditunjuk sebagai imam dan khatib. Sejak itulah gelar khatib nagari melekat di belakang namanya dan berlanjut ke keturunannya di kemudian hari. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1334 H 1916 di Mekah, Saudi Arabia. Di antara kebiasaan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah adalah sering mengunjungi toko buku milik Muhammad Sholih Al-Kurdi, yang terletak di dekat Masjidil Haram untuk membeli kitab-kitab yang dibutuhkan atau sekadar membaca buku saja jika belum memiliki uang untuk membeli. Karena seringnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengunjungi toko buku itu membuat pemilik toko, Sholih Al-Kurdi, menaruh simpati kepadanya, terutama setelah mengetahui kerajinan, ketekunan, kepandaian dan penguasaannya terhadap ilmu agama serta kesalihannya. Ketertarikan Sholih Al-Kurdi terhadap Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dibuktikan dengan dijadikannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai menantu. Setelah banyak mengetahui tentang perihal dan kepribadian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang mulia itu, Sholih Al-Kurdi pun menikahkannya dengan putri pertamanya, yang kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar bernama Hadijah. Sebenarnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sempat ragu menerima tawaran dari Al-Kurdi karena tidak adanya biaya yang mencukupi dan telah mengatakan terus terang, akan tetapi justru tidak sedikit pun mengurangi niat besar dari Al-Kurdi untuk menjadikannya menantu. Bahkan Al-Kurdi berjanji menanggung semua biaya pernikahan termasuk mahar dan kebutuhan hidup keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masya Allah, jika bukan karena kepribadian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang mulia dan keilmuannya, mungkin hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Tentang pengambilan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai menantu Sholih Al-Kurdi, Syarif Aunur Rafiq bertanya terheran kepada Sholih, "Aku dengar Anda telah menikahkan putri Anda dengan lelaki Jawi yang tidak pandai berbahasa Arab kecuali setelah belajar di Mekah. Akan tetapi ia adalah lelaki solih dan bertakwa," jawab Sholih seketika, "padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang kepada kalian seseorang yang agama dan amanahnya telah kalian ridai, maka nikahkanlah ia." Dari pernikahannya dengan Hadijah itu, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dikaruniai seorang putra, yaitu Abdul Karim tahun 1300 sampai tahun 1357 H. Ternyata pernikahan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dengan Hadijah tidak berlangsung lama karena Hadijah meninggal dunia. Sholih Al-Kurdi, sang mertua, meminta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk menikah kembali dengan putrinya yang lain, yaitu adik kandung Hadijah yang bernama Fatimah. Fatimah adalah seorang wanita teladan dalam kesalihan dan memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Oleh karena itu tidak heran jika anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di Timur Tengah, yaitu Abdul Malik, ketua redaksi koran Al-Qiblah dan memiliki kedudukan tinggi di Al-Hashimiyah, Yordan. Belajar kepada sang ayah lalu mempelajari adab dan politik. Abdul Hamid Al-Khatib seorang ulama ahli adab dan penyair kenamaan yang pernah menjadi staf pengajar di Masjid Al-Haram dan Duta Besar Saudi untuk Pakistan. Di antara karya ilmiahnya adalah Tafsir Al-Khatib Al-Maki 4 jilid, sebuah nazam syair berjudul Sirah Sayyid Walad Adam Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Al-Adil, sejarah dan biografi Alam Al-Husab. Ketika masih di kampung kelahirannya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kecil sempat mengenyam pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar dan berlanjut ke sekolah raja atau quick school yang tamat tahun 1871 di samping belajar di pendidikan formal yang dikelola Belanda itu, Ahmad kecil juga mempelajari mabadi, dasar-dasar ilmu agama dari Syekh Abdul Latif, sang ayah. Dari sang ayah pula, Ahmad kecil menghafal Al-Quran dan berhasil menghafalkan beberapa juz. Pada tahun 1287 H, Ahmad kecil diajak oleh sang ayah, Abdul Latif, ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
Setelah rangkaian ibadah haji selesai ditunaikan, Abdullah kembali ke Sumatera Barat sementara Ahmad tetap tinggal di Mekah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dan menuntut ilmu dari para ulama-ulama Mekah terutama yang mengajar di Masjidil Haram. Awal berada di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Said Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Maki Asy-Syafi'i tahun 1259 sampai tahun 1330 Had Said Utsman bin Muhammad Syatta Al-Maki Asy-Syafi'i tahun 1263 sampai tahun 1295 Had Said Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i tahun 1266 sampai tahun 1310 penulis Ianatut Talibin. Said Ahmad bin Zaini Dahlan, wafat 1304 Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah Yahya Al-Kaliubi Muhammad Soli Al-Kurdi Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah seorang ilmuwan yang menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur, geometri. Dengan kecerdasan dan kealiman yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap pendidikan para santri-santri atau murid-muridnya yang belajar kepada beliau. Hal inilah yang membuat murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi tokoh-tokoh, ulama, kiai-kiai yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakatnya. Murid-murid beliau diantaranya, Syekh Abdul Karim bin Amrullah rahimahullah Ayah Ustadz Hamka. Seorang ulama harismatik yang memiliki pengaruh kuat di ranah Minang dan Indonesia. Di antara karya tulisnya adalah Al-Qaulus Sahih yang membicarakan tentang Nabi terakhir dan membantah paham adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad terutama pengikut Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Kiai Haji Abdul Halim Majalengka rahimahullah pendiri Jam'iyah Iyanatul Mukta'alimin yang bekerja sama dengan Jam'iyah Khairiyah dan Al-Irsyad Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari rahimahullah Mufti Kerajaan Indragiri Muhammad Taib Umar Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Nu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Jam'iyah Muhammadiyah. Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Kandung, Bukit Tinggi Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang Syekh Abbas Kadi Ladang Lawas Bukit Tinggi Syekh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki Syekh Hatib Ali Padang Kiai Haji Abbas Jamil Buntet Syekh Ibrahim Musa Parabek Syekh Mustafa Hussein, Purba Baru, Mandailing Syekh Hasan Maksum. Medan perhatian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terhadap hukum waris juga sangat tinggi, kepakarannya dalam mawaris hukum waris telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin van Brunissen mengatakan, karena sikap reformis inilah akhirnya Al-Minangkabawi semakin terkenal. Salah satu kritik Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang cukup keras termaktub di dalam kitabnya Irsyadul Hajara Firadi, Al-Nasara mengatakan bahwa beliau menolak doktrin Trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu. Selain masalah teologi, dia juga pakar dalam ilmu falak. Hingga saat ini, ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan waktu salat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang sabitah dan sayarah, galaksi dan lainnya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga pakar dalam geometri dan trigonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang Kealiman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dibuktikan dengan diangkatnya ia menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai imam dan khatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Mengenai sebab pengangkatan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi imam dan khatib, ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat pertama dibawakan oleh Umar Abdul Jabbar dalam Kamus Tarajimnya, Siyar wa Tarajim Hal 39. Umar Abdul Jabbar mencatat bahwa jabatan imam dan khatib itu diperoleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berkat permintaan Soli Al-Kurdi, sang mertua, kepada Syarif Aunur Rafiq agar berkenan mengangkat Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah menjadi imam dan khatib. Sedangkan riwayat kedua dibawakan oleh Hamka rahimahullah dalam Ayahku, riwayat hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera yang kemudian dinukil oleh Dr. Ahriya Nazwar dan Dadang Adahlan. Ustadz Hamka menyebutkan cerita, Abdul Hamid bin Ahmad Al-Khatib,
Suatu ketika dalam sebuah salat berjamaah yang diimami langsung Syarif Aunur Rafiq. Di tengah salat, ternyata ada bacaan imam yang salah. Mengetahui itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang ketika itu juga menjadi makmum, dengan beraninya membetulkan bacaan imam. Setelah usai salat, Syarif Aunur Rafiq bertanya siapa gerangan yang telah membenarkan bacaannya tadi. Lalu ditunjukkannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang tak lain adalah menantu sahabat karibnya, Soli Al-Kurdi, yang terkenal dengan kesalihan dan kecerdasannya itu. Akhirnya Syarif Aunur Rafiq mengangkat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai imam dan khatib Masjid Al-Haram untuk mazhab Dawajalah. Akan tetapi, kesuksesan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi tokoh-tokoh berhasil bukanlah omong kosong belaka. Keberhasilan itu berawal dari sistem pendidikan yang mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang mulia terutama masalah akidah. Mari sejenak kita dengar langsung penuturan Abdul Hamid Al-Khatib tentang bagaimana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menanamkan akidah pada anak-anaknya. Ketika kecilku dulu, jika aku meminta sesuatu dari ayahku, ia akan berkata, mintalah kepada Allah, pasti dia akan memberimu apa yang kamu minta. Aku pun balik bertanya, memangnya Allah di mana, Yah? Dia berada di langit sana, jawab ayahku, dia dapat melihatmu, sedangkan kamu tidak dapat melihatnya. Tidak selang berapa lama, ayahku pun mendatangiku dengan membawa apa yang ku minta seraya berkata, Nih, Allah telah mengirim kepadamu apa yang tadi kamu minta. Dulu juga jika aku meminta sesuatu kepada Allah dan tidak aku dapatkan, maka aku pun segera mengadu kepada ayahku, sesungguhnya aku telah meminta ini dan itu kepada Allah, tapi kok Allah tidak memberiku, Yah? Ayah pun segera menjawab, ini tidak mungkin terjadi kecuali jika kamu sendiri yang bikin Allah murka. Ya mungkin kamu sudah berlaku sembrono dalam ibadahmu, atau kamu terlambat salat, atau mungkin kamu sudah menggunjing seseorang. Maka bertaubatlah dan minta ampunlah kepada Allah, pasti Dia akan memberikan semua permintaanmu. Aku pun segera melakukan wasiat ayahku, maka semua keinginanku pun dapat terwujud. Bagaimana pendidikan akidah yang diberikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kepada anaknya ini? Pendidikan mana lagi yang lebih mulia dari penanaman akidah yang kuat pada diri seorang anak? Bukankah melukis di batu itu sulit namun hasilnya akan lebih kekal? Demikian juga dengan diri seorang anak. Seorang anak kecil itu bagaikan gelas kaca yang masih kosong. Ia tergantung dengan siapa yang pertama kali mengisinya. Pendidikan yang seperti inilah yang akan menanamkan rasa cinta yang tinggi kepada Allah, bersandar hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya semata bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Inilah pendidikan tauhid yang pernah dipraktikkan Rasulullah kepada keponakannya, Ibnu Abbas, yang ketika itu usianya masih kanak-kanak, jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Potret lain dari pendidikan yang diberikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kepada keluarganya adalah ia selalu menegur dan memperingati bagi siapa saja yang menyia-nyiakan waktunya dengan bermain-main dan berbagai hal yang dapat melalaikan termasuk alat-alat musik dan nyanyian. Semua ini dilakukan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi karena bentuk rasa sayangnya terhadap keluarganya. Karena melarang tidak selamanya bermakna benci. Tidak seperti anggapan sementara sebagian orang dalam mengekspresikan rasa cintanya kepada keluarganya. Mereka kira dengan membiarkan semua gerak-gerik dan tingkah laku keluarganya itulah yang disebut cinta. Padahal boleh jadi perilaku-perilaku itu mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi berbeda dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ia menyadari bahwa seorang ayah kelak akan dimintai pertanggungjawaban di depan pengadilan Rabbul Alamin. Maka dengan segenap kemampuannya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menganjurkan kepada semua keluarganya untuk menjauhi semua hal-hal yang tidak bermanfaat dan mencukupkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat saja. Tidakkah Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggungannya." Sampai sabdanya, dan laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, maka iu. Karya-karya tulis Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu karya-karya yang berbahasa Arab dan karya-karya yang berbahasa Melayu dengan tulisan Arab. Kebanyakan karya-karya itu mengangkat tema-tema kekinian terutama menjelaskan kemurnian Islam dan merobohkan kekeliruan tarekat, bid'ah,
tahayul, khurafat, dan adat-adat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karya-karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam bahasa Arab, Hasyiyah An-Nafahat, ala Syarhil Warakat lil Mahali Al-Jawahirun Nakiyah fil Amalil Jaibiyah Ad-Dail Masmu, Alamen Yuwarid Sul'ih wa Auladil Ahwan Ma'hu Judil Usyul wal Furu, Raudatul Husab Mu'inul Jais Fitahkik Manal Jais As-Suyuf wal Hanajir, ala Rikokmen Yadulil Kafir Al-Kaulul Mufid, Alamat Lais Said An-Natijah Al-Mardiyah Fitah Kikis Sana Asi Syamsiyah wal Qomariyah Ad-Duratul Bahiyah Fi Kaifiyah Zakati At-Zuratil Habasyiyah Fatul Habir Fi Basmalatit Tafsir Al-Umat Fimanil Kasyar Fi Masafah Jidah Kasifurran Fi Hukmi Wadiliyat Ma'atataulis Zaman Halul, Ubdah Fi Tashil, Umda Izhar Zagalil Kazibin Fi Tasyabuhihim Bisadikin Kasiful, Ain Fi Istiqlal Kulimen Kawal Jabhahwal, Ain As-Saifu Al-Batar Fi Makalimati Badil Agrar Al-Mawais Al-Hasanah Liman Yargab Minal, Amal Asanah Raful Ilbas an Hukmil Anwat Al-Muta'amil Biha Bainan Nas Iknaun Nufus Bi Ilhakil Anwat Bi, Amalatil Fulustan Bihul Gafil Bi Suluk Tarikatil Awail Fima Yata'alak Bi Tarika An Naqsyabandiyah Al-Kaulul Mushadat Bi Ilhakil Walad Bil Mutlak Hasyiyah Fatul Jawad dalam 5 jilid Fatawa Al-Hatib, Alama Warada, Alaih Minal Asila Al-Kaulul Hasyif Fitarjama Ahmad Khatib bin Abdil Latif. Adapun yang berbahasa Melayu adalah Mualimul Husab fi Ilmil Hisab Ar-Riyad Al-Wardiyah fi Usulit Tauhid wa Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Manhajul Masiru, fil Mawarid Daus Siraj pada menyatakan cerita Isra dan Miraj Sulhul Jama'atain fi Jawaz Ta'adudil Jumu'atain Al-Jawahir Al-Farida fil Ajwiba Al-Mufidah Fatul Mubin liman salaka tarikil wasilin Al-Aqwal Al-Wadihat fi Hukaem men alai kadaish solawat husnud difa fi nahi anil ibtida Eshtarim Al-Mufri liwasawis kuli kazib muftari maslakur ragibin fi tarikah Sayyidil Mursalin Izhar Zugalil Kazibin Al-Ayat Al-Bayinat Firafil Hurafat Al-Jawifin Nahu Sulamun Nahu Al-Hutatul Mardiyah Fi Hukaem Talafuz Bin Niya Asishumus Al-Lamiyah Firrat, Ala Ahlil Maratib Asab Asalul Husam Likoti Turuf Tanbihil Anam Al-Bahjah Fil Amalil Jaibiyah Irsyadul Hayara Fi Izalah Syubahin Nasara Fatawa Al-Hatib dalam versi